Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah Masjid Iqamah, adik-adik mahasiswa, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan, diberi rizki, diberi usia yang panjang, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan malam ini kita sudah sampai kepada malam yang kedua. Berapa banyak saudara-saudara kita yang malam ini tidak sempat dan tidak lagi mampu menjalankan ibadah puasa karena mereka telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki dan lain sebagainya, sehingga ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan tafakkur, perenungan diri, tadabbur, merenungkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh seluruh umat Islam. Dan ini adalah kesempatan bagi kita selama sebulan untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu derajat kita akan meningkat menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat tarawih Masjid Iqamah, kita sudah tahu tentunya, kalau dalam bahasa Arab itu ma'lumun bid-darurah, kita sudah tahu, pastinya sudah tahu, karena tiap tahun sudah didengungkan ayat tentang puasa. Tetapi tidak ada salahnya kita membaca lagi dan menafsirkan ulang, karena menurut Syekh Abdullah Darras, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarat mutiara yang setiap sudutnya akan memancarkan sinar atau cahaya yang berbeda dengan yang dipancarkan oleh sudut yang lain. Jika engkau membaca Al-Quran pada hari ini, maka engkau akan menemukan satu makna. Jika engkau membacanya di hari yang lain, maka engkau akan menemukan makna yang lain lagi.
Dan jika engkau mempersilakan kawanmu untuk membacanya, maka kawanmu akan menemukan satu makna yang berbeda dari makna yang telah engkau temukan. Begitulah Al-Quran, setiap sudutnya memancarkan satu makna, satu sinar, satu cahaya yang berbeda dengan yang dipancarkan oleh sudut-sudut yang lain. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, tadi sudah kita baca di dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ayat. Kalau ayat tentang puasa ini kita rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, seorang mufassir ternama yang sangat terkenal dengan tafsir bil ma'thur atau tafsir bil mangkul, atau kata lain dengan tafsir bir riwayah, satu penafsiran yang menggunakan sumber riwayat, yang di dalam hierarkinya sumber riwayat itu adalah yang pertama Al-Quran bil Quran, yang kedua Al-Quran bil haditsin nabawi, yang ketiga Al-Quran bi aqwalis sahabah, yang keempat Al-Quran bi aqwalit tabi'in, dan seterusnya. Ibnu Katsir sangat konsisten di dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan riwayat itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, paling tidak saya mencatat ada 5 karena terbatasnya waktu. Yang pertama, Ibnu Katsir mendefinisikan puasa adalah al-imsaku anit ta'am wasyarab wal waqa' biniyatin khalisatin lillahi azza wa jal. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, dari minum, dari al-waqa' biniyatin khalisah. Al-waqa' itu hubungan suami istri, biniyatin khalisah dengan niat yang ikhlas lillahi azza wa jal, karena Allah. Itu definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Pertanyaannya, mengapa kita wajib berpuasa? Ibnu Katsir lalu menjawab, lima fihi min zakatin nufusi wa taharatuha wa tanqiyatuha minal akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Kenapa kita berpuasa? Karena puasa itu termasuk zakat dari jiwa-jiwa kita dan pensucian jiwa kita dan penjernihan jiwa kita dari berbagai sifat-sifat yang rendah dan akhlak-akhlak yang tercela. Zakat dari jiwa. Selama 11 bulan kita mungkin melakukan kesalahan, kita mungkin melakukan kealpaan, kita mungkin melakukan dosa baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka itu pentingnya kita melakukan puasa. Lalu Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya tentang puasa, dan dia menjelaskan bahwa waqad ruwiya anna as-siyama kana awwalan kama kana alaihi al-umamu qablana min kulli syahrin 3 ayyamin. Lam yazal hadha mashru'an min zaman Nuh ila an nasakhallahu dzalika bi siyami syahri Ramadan. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa puasa pada awalnya itu seperti puasa umat-umat terdahulu, yakni di mana setiap orang wajib berpuasa
selama 3 hari dalam 1 bulan. Dan itu kemudian terus disyariatkan dari masa Nabi Nuh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh kewajiban berpuasa. 3 hari dalam setiap bulan itu dinasakh dengan puasa di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan bulan suci Ramadan dengan mengatakan yamdahullahu ta'ala, Allah telah memuji bulan suci Ramadan bi an ikhtarahu, karena Allah telah memilihnya sebagai bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Bi an nuzila fihi al-Qur'an, untuk diturunkan di dalamnya, yakni Al-Qur'an. Qad warada al-hadits bi annahu asy-syahrul ladzi kanat al-kutub al-ilahiyah tunzal fihi 'alal anbiya. Dalam hadis dikatakan bahwa bulan suci Ramadan itulah di mana seluruh kitab-kitab samawiyah, seluruh kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab suci diturunkan di dalam bulan suci itu kepada para nabi. Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil, bahkan kitab Zabur, semuanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Hanya perbedaannya bahwa seluruh kitab-kitab suci terdahulu itu diturunkan daf'atan wahidah, jadi diturunkan seluruhnya. Tetapi Al-Quran, proses penurunannya dibagi menjadi 3. Yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfud. Yang kedua dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya. Dan yang ketiga dari Sama'ud Dunya ke Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu Al-Quran kemudian ada kata-kata inzal dan tanzil. Kata-kata inzal di dalam Al-Quran menunjukkan makna bahwa Al-Quran diturunkan secara daf'atan wahidah. Tetapi kata-kata tanzil menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dengan periode Makkah dan periode Madinah. Itu tanzil. Karena itu tanzil bermakna tanjiman atau munajjaman. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur hasbal waqa'i. Hasbal waqa'i sesuai dengan tuntutan peristiwa, tuntutan asbabun nuzul, di mana ayat itu dibutuhkan. Berbeda dengan Al-Quran, kitab-kitab terdahulu dari Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, dan Zabur seluruhnya diturunkan secara daf'atan wahidah. Lalu apa perbedaan Al-Quran dengan Bible atau Injil? Injil berbicara tentang setiap peristiwa itu bersifat tarikhiyah. Tarikhiyah itu chronicle, runtut. Ceritanya itu runtut, ceritanya itu banyak itu. Tapi kalau Al-Quran apa? Al-Quran mengatakan laqad kana lakum ibratul liulil albab. Jadi Al-Quran yang dipentingkan adalah ibrahnya, pelajarannya. Karena itu di dalam Al-Quran itu tokoh-tokoh itu tidak selalu disebut namanya, kecuali yang tokoh hebat banget. Imran misalnya, itu karena hebat banget. Maryam misalnya, itu karena hebat banget disebut. Luqman misalnya, meskipun bukan nabi disebut, itu saking hebatnya. Yang lain-lain tidak disebut gitu. Jadi Al-Quran lebih mementingkan ibrahnya, bukan rincian peristiwanya. Tetapi kalau Injil dan Bible itu ceritanya lebih rinci, lebih tarihi. Lalu apa sih yang penting di dalam bulan suci Ramadan ini? Sering saya katakan bahwa bulan suci Ramadan itu menjadi istimewa
karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan suci Ramadan itu istimewa karena bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang sangat hebat dan sangat istimewa dan sangat otentik di akhir zaman ini. Apa sih isi Al-Quran? Ayat itu menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu isinya 3. Yang pertama adalah petunjuk bagi manusia, yang kedua adalah penjelasan untuk petunjuk itu, dan yang ketiga adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu sudah sepantasnya di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan semangat kita, upaya kita, jeripaya kita untuk membaca Al-Quran, untuk merenungkan Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran, dan tentunya pada akhirnya untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungkan makna-makna Al-Quran, atau di dalam hati mereka itu ada tutupnya? Ini adalah ajakan supaya kita senantiasa membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mentadabburi makna-maknanya, dan pada akhirnya mengamalkannya. Dan kita mengharapkan ketika kita membaca Al-Quran, kadang-kadang orang baca Al-Quran itu tergesa-gesa, pengen cepat selesai gitu kan. Yang benar membaca Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, memberikan hak-hak hurufnya. Setiap huruf diberikan haknya, makhrajnya benar, panjang pendeknya, bacaan-bacaan sesuai dengan tajwidnya, dan juga wasolnya, waqafnya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Kalau kita membaca Al-Quran secara tartil, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi syafaat bagi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada pemiliknya, kepada pembacanya, kepada sahibnya pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Kita berharap mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini membuat kita mampu meningkatkan amal-amal soleh kita, termasuk tarawih, termasuk membaca Al-Quran, dan amal-amal yang lain, sholat-sholat sunnah yang lain, agar itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi syafaat bagi kita, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dan juga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya dalam urusan dunia tetapi juga dalam urusan agama, tidak hanya dalam urusan masyarakat tetapi juga dalam urusan negara. Saya kira itu adik-adik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.